Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat, kembali lagi kepada Tumpal Daniel Putra Siliwangi. Kali ini saya ingin membincangkan satu topik persoalan keumatan, khususnya pada sektor bisnis atau usaha menengah, di mana digeluti oleh para pengusaha Muslim. Dan kali ini saya berada di kediaman Bapak Haji Taufik Nur Rahman MSI. Beliau adalah Sekretaris Jenderal dari ARMI. ARMI itu adalah Asosiasi Rekanan Muslim Indonesia. Nah, kita akan berbicara seputar itu dan alhamdulillah kami sudah diterima. Gimana, Bah? Sehat? Sehat, alhamdulillah. Gimana? Jadi sahabat, saya karena sudah kenal lama dengan Pak Taufik Nur Rahman, panggilan akrab saya itu Abah ke beliau itu. Nah, gitu. Abah Taufik, ingin saya ketahui tentang ARMI itu sendiri. Mungkin kan Abah sebagai sekjen ya, sekretaris jenderal, mungkin bisa bercerita kenapa itu ARMI lahir. Ya, terima kasih sahabat saya Pak TD, panggil akrabnya Pak Tumpal Daniel. Kalau kita flashback bicara tentang soal UMKM atau peran usaha kecil menengah, dalam hal ini prem saya tentu ARMI, Asosiasi Rekanan Muslim Indonesia, yang pada periode berikutnya kami ubah menjadi GAPMI, Gabungan Pengusaha Muslim Indonesia Rakernas di Bandung, tahun 2004. Keterpanggilan kita sebagai putra-putra daerah ya berawal dari sangat susahnya kita berkomunikasi dengan food getter dalam arti itu stakeholder yang menangani kebijakan UMKM. Kita selalu konsultasi dengan Bappenas ya. Dalam hal ini waktu itu Kepala Biro Perencanaan dijabat oleh Pak Dr. Muslimin Nasution. Terus di Kadin kita minta ke Mas Adi ya. Banyak hal kita konsultasikan dengan Deputi UMKM Dr. Taufik, kebetulan sama namanya di koperasi. Kemudian suatu saat ada gelar sosialisasi yang dilakukan oleh koperasi, koordinasi di bidang Kesra. Waktu itu presidennya Ibu Mega, kita diundang ke istana dan lain sebagainya untuk rakor bidang Kesra ya. Nah, pada 96 kita kumpulkan teman-teman yang punya profesi rekanan. Mas Catu Sudaryanto kita panggil untuk bisa berkomunikasi dengan kita. Kita waktu itu fokus untuk bisnis ke Timur Tengah ya, karena satu visi satu pandangan gitu. Kita undang juga Kadin dan sebagainya gitu kan. Namun waktu itu Kadin masih punya pola tersendiri. Kita tidak bisa masuk karena ada pre-muslim ya, asosiasi rekanan muslim gitu kan. Makanya pada periode kedua Munas di Bandung 2004 kita rubah menjadi GAPMI, Gabungan Pengusaha Muslim Indonesia. Saat itu masih 24 provinsi, kita sudah terbentuk sekitar 17 provinsi. Ya, 17 provinsi. Ya, 17 provinsi. Jadi alhamdulillah gubernur-gubernur di seluruh Indonesia antusias ya, termasuk gubernur yang sangat
waktu itu di Bali, Ida Bagus Oke, itu juga mendukung kita ya, untuk membantu pengusaha-pengusaha muslim berkiprah di Bali. Dan saat itu Musda Bali dilakukan di Hotel Natur Bali ya. Ketua pertamanya itu Haji Rifki Arianto ya, sudah almarhum beliau. Sekarang masih diteruskan oleh kawan-kawannya. Sekarang kawan-kawan di sana membentuk juga pesantren pesantren usaha ya, pesantren usaha ya. Saya itu sejarah singkatnya. Terus berkenaan dan perkembangan situasi, kita ingin berkeadilan gitu kan, berkeadilan, berpartisipasi. Kita masuk ke stakeholder gitu, ada komunikasi, ada koordinasi. Nah, komunikasi koordinasi inilah yang tercipta, yang terbentuk sehingga kita tahu persis sikon ya, sikon APBN, sikon APBD. Terus kita berpartisipasi baik itu dalam berbagi sektor usaha gitu kan, berbagi sektor usaha. Dan disepakati oleh kita Army waktu itu, kita itu memproduksi satu produk, satu pasar, satu produksi. Nah, ini yang tidak dimiliki oleh organisasi lain. Kita jadi satu produk apa unggulannya, sehingga komunitas itu bisa gotong royong bikin apa gitu, tapi satu produk, produksi ini yang satu pasar, komunitas pasarnya jelas, satu produksinya terus, ini yang berkelanjutan, jadi integrated system gitu kan yang ingin dibangun. Nah, kalau usaha apapun kalau sudah integrated system ya, produksinya oke, produksinya oke, artinya bahan bakunya oke ya, pasarnya oke, itu yang akan langgeng. Pak, saya potong, Pak. Intinya GAPMI yang didirikan pada tahun 2024 itu di era Megawati ya. Ya. Presiden Megawati. Tapi sesungguhnya GAPMI ini lahir dari ARMI gitu ya. Ya, ya. Asosiasi Rekanan Muslim Indonesia. Dan itu kan sudah diawali sejak Orba ya? Ya, sejak Orba. Sejak Orba ya. Kalau kali ini ketua umum siapa? Ketua umum masih tetap Pak Hilman Indra. Hilman Indra ya. Jadi posisi saat ini kita artinya non aktif dalam arti karena situasi dan kondisi, jadi diserahkan kepada DPD dan pribadi-pribadi masing-masing. Tapi kami tetap sampai saat ini masih koordinasi ya, koordinasi dalam bentuk silaturahmi, baik itu melalui Zoom atau melalui tatap muka. Ini bisa kita lakukan 3 bulan sekali atau 2 bulan sekali. Terakhir kita di bulan April. Bulan April kemarin kita mengadakan koordinasi. Rata-rata katakanlah member daripada GAPMI atau penggiat bisnis di GAPMI itu di sektor apa tuh? Di sektor menengah kecil atau ke atas? Kita fokus di menengah kecil ya, karena yang dihidupkan itu adalah home industry. Ya, home industry itu diserahkan kepada teman-teman di daerah-daerah. Teman-teman di daerah-daerah ya. Di daerah-daerah ini sangat hidup di daerah-daerah kan. Artinya kerajinan-kerajinan dan sebagainya. Contohnya di Bali. Di Bali ini teman-teman bikin pesantren usaha. Di sana mereka produksi madu, produksi kerajinan-kerajinan, souvenir dan sebagainya. Karena sesuaikan dengan basis daerah gitu, dengan daerah. Tadi dikatakan ada suasana kevakuman saat ini gitu ya.
sehingga organisasi itu diserahkan ke masing-masing DPD yang sudah berdiri di 17 provinsi begitu ya. Ya. Itu maknanya apakah GAPMI itu sudah tidak eksis lagi secara nasional maksud saya. Nah, secara nasional inilah kami nah ini saat ini ada undang-undang yang menyatakan bahwa tidak ada sekat lagi dengan prem muslim. Ya. Jadi kami sekarang bisa menginduk atau bisa bergabung dengan Kadin. Tentunya kami sebagai anggota kehormatan. Gitu. Nah, ini yang belum mencair. Iya. Nah, ini makanya terjadilah kevakuman. Gitu. Belum mencair, terjadi kevakuman. Kita akan kembalikan lagi reposisinya kepada ARMY atau tetap kita GAPMI gitu kan, atau GAPMI. Karena sekarang tidak ada undang-undangnya, saya lupa, nanti saya belum lihat lagi. Itu tidak ada sekat lagi bahwa kita sekarang Kadin sudah menerima sudah bisa menerima organisasi profesi bidang usaha boleh atas nama berlabel Islam gitu kan, berlabel Islam. Artinya dapat kita simpulkan bahwasanya sebab kevakuman GAPMI itu karena peraturan itu tidak mendukung di atas gitu ya. Betul, saat itu ya. Artinya Kadin sebagai induk daripada Industri Kamar Dagang Indonesia, ya, organisasi bisnis gitu atau betul. Usaha, yeah. Itu tidak bisa mengakomodir kepada asosiasi atau organisasi usaha dengan label-label agama waktu itu ya. Tapi kalau sekarang sudah bisa ya. Sudah. Ya, karena saat itu Kadin ada satu-satunya Kamar Dagang Industri Indonesia. Ini satu-satunya Indonesia. Kata Indonesia itulah menjadi kata persekutuan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi yang namanya aliran agama atau apa dalam wadah Kadin itu apa artinya, jangan sampai menimbulkan beda tafsir, gesekan dan sebagainya, fiksi dan sebagainya. Jadi melebur ya bidang usaha saja. Nah, kalau saat ini GAPMI atau ARMY itu di daerah masih ada, ya kan, masih eksis gitu, dan kemudian suasananya saat ini mendukung, apa rencana GAPMI di pimpinan pusat ini, di tingkat nasional ini untuk kembali eksis? Nah, kita akan seyogianya kita sudah melakukan meeting Zoom secara nasional, itu Rapim ya. Rapim melibatkan ketua-ketua DPD. Namun demikian ini rencana di bulan Oktober kita melakukan itu, tapi kelihatannya juga karena sikon Covid kita akan undur lagi. Nah, mungkin di sekitar April Mei itu kita akan munas, itu munas atau rapim nasional dengan melibatkan DPD. Kita akan menentukan langkah dan arah kebijakan. Karena Kadin sudah terbuka, kita akan berkirim surat mungkin ke Kadin, akan dialog bagaimana baiknya kita nanti akan menjadi stakeholder di daerah masing-masing untuk kita mengawal APBD dan APBN. Saya kira gitu. Baik. Saya pikir perbincangan kita tentang institusi atau kelembagaan organisasi bisnis para pengusaha muslim, kita bisa ambil kesimpulan, insya Allah ke depan GAPMI akan eksis kembali gitu ya Pak ya. Amin. Siap. Tapi sambil kopi minum kopinya. Saya minum. Sambil kita ngobrol yang tadi, saya ingin juga sedikit secara pribadi gitu, Abah kan tentu saja baik secara organisatoris ikut di dalam organisasi bisnis muslim itu, tetapi juga sebagai pribadi juga
berkecimpung langsung dalam dunia usaha UMKM gitu ya Pak ya. Iya. Saya ingin tahu sedikit nih dalam suasana COVID-19 ini ya, gimana yang dirasakannya nih sekarang? Tentunya ini sangat memberatkan sektor usaha, baik skala lokal, nasional maupun internasional. Ini sangat dirasakan jujur saja, sejak Januari sampai hari ini, September hari ini, APBN kita sangat tidak produktif dalam arti terkonsentrasi kepada COVID. Tentunya belanja negara itu hanya yang rutin-rutin saja, sangat terbatas. Oleh karena itu, teman-teman di UMKM itu sudahlah dianggap mati suri lah untuk tahun ini ya, tahun ini. Jadi tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, tahun ini saya fokus beralih ke sektor swasta. Ya, sektor swasta. Saya membangun perum-perum ya berskala tipe 3645 ya. Namun demikian perum-perum yang saya kerjakan itu juga tangki proyek, artinya full saya kerjakan. Saya harus babak belur cari pinjaman dana maupun secara pribadi dengan agunan-agunan yang kami miliki, dan kita konsultasikan juga ke bank belum bisa berbuat banyak. Bank juga mau membiayai ya, membiayai pola kerjasamanya kalau sudah 80%. Nih, proyek saya yang sekarang jalan adalah GTR, Grand Thoyibah Residence di Depok. Itu kita akan bangun tipe 3645 sebanyak 450 unit. Kami bekerja sama dengan PGRI. Nah, tapi BTN juga hati-hati ya, bank pembayaran kreditnya hati-hati terhadap para nasabah, meskipun mereka juga para guru kan. Tapi artinya kita tripartit. Kami sebagai kontraktor, PGRI sebagai konsumen, bank sebagai garantinya, kita harus tanda tangan tiga ini kan, tanda tangan, dan disepakati tetap saja bank sampai saat ini sangat hati-hati akan mau mengeluarkan kreditnya atau pembayarannya pada posisi 80%. Oke, Pak. Jadi memang kalau kita lihat dari situasi dan kondisi saat ini, semua sektor terkena imbasnya ya. Ya, betul. Nah, jadi kita memang butuh kesabaran. Betul. Dan ini ujian. Iya. Apakah lulus atau tidak? Iya. Jadi kita berdoa bersama-sama. 2021 kita bisa melewati ini. Iya. Baik Pak, terima kasih banyak nih Pak. Siap. Mudah-mudahan berkah lah ya. Amin. Bisa landing lagi. Amin. Tinggal landas. Ya kan? Kan kata Kristus, badai pasti berlalu. Baik Pak, saya minum dulu kopinya. Oh, masih panas. Baik sahabat, begitulah bincang-bincang kami siang hari ini bersama Abah Opik, Bapak Dr. Andes Taufik Nur Rahman, MSI, Sekjen GAPMI. Mudah-mudahan kita berdoa bersama segala kesulitan ini berakhir, dan semua sektor termasuk juga GAPMI dengan para penggiat-penggiat bisnisnya di seluruh tanah air kembali lagi hidup, kembali lagi menggeliat. Amin. Berkontribusi kepada pembangunan bangsa. Amin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat usaha, giat usaha.